Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan banyak nikmat lain. Salawat dan salam kita lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aksanullah. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis tematik manajemen dakwah dengan dosen pengampu yaitu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, adapun judul yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu manajemen konflik dalam dakwah. Baik, langsung saja kita bahas. Nah, manajemen konflik dalam dakwah. Manajemen konflik dalam dakwah adalah proses mengelola dan menyelesaikan perbedaan dan ketegangan yang muncul di antara individu atau kelompok dalam kegiatan dakwah. Konflik dapat timbul karena berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat, kepentingan, dan budaya. Selanjutnya ada yaitu penyebab konflik. Dalam kegiatan dakwah, konflik dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran agama. Kedua, benturan kepentingan dan ego pribadi. Tiga, perbedaan metode dan pendekatan dalam dakwah. Empat, kurangnya koordinasi dan komunikasi. Nah, yang pertama itu yaitu perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran agama. Perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran agama seringkali terjadi perbedaan pemahaman di antara para juru dakwah atau dai mengenai ajaran agama yang dapat memicu perdebatan dan konflik. Dan masing-masing dari mereka meyakini bahwa pemahaman mereka sendirilah yang paling benar. Kedua, benturan kepentingan dan ego pribadi. Nah, kadangkala para juru dakwah terlibat konflik karena adanya kepentingan pribadi yang berbeda, seperti keinginan untuk menonjolkan diri atau mendapatkan pengakuan. Dan ego dan ambisi pribadi dapat mendorong terjadinya konflik di antara mereka. Tiga, perbedaan metode dan pendekatan dalam berdakwah. Nah, jadi terdapat beragam metode dan pendekatan yang dapat digunakan dalam kegiatan berdakwah, seperti ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Perbedaan dalam memilih dan menerapkan metode ini dapat memicu konflik di antara para juru dakwah. Yang keempat, kurangnya koordinasi dan komunikasi. Minimnya koordinasi dan komunikasi yang baik di antara para juru dakwah dapat menyebabkan terjadinya salah paham dan konflik. Tidak adanya kesepamahaman mengenai tujuan, strategi, dan tanggung jawab masing-masing yang dapat memicu konflik. Untuk mengelola konflik dalam kegiatan dakwah, diperlukanlah kemampuan manajemen konflik yang baik, seperti menumbuhkan sikap saling menghargai dan terbuka terhadap perbedaan, membangun komunikasi yang efektif, dan menjaga koordinasi di antara para juru dakwah, menyelesaikan perbedaan pendapat secara konstruktif melalui dialog dan musyawarah. Nah, serta yang terakhir, fokus pada pencapaian tujuan dakwah yang lebih besar, bukan pada kepentingan pribadi. Nah, dengan pengelolaan konflik yang baik, diharapkan kepada kegiatan dakwah dapat berjalan dengan harmonis dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Adapun hadis yang terkait mengenai manajemen konflik dalam dakwah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ya'qub haddatsana Abi an Muhammad ibnu Ishaq qala haddatsani Humaid at-Tawil an Anas bin Malik qala uqimat salatu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad kana baina nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'u qala
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد بعضهن عن بعد قال فجاءه أبو بكر فقال يا رسول الله اهثوا في أفواههن التراب واخرج إلى الصلاة. Artinya, Yakub, ayahku bercerita tentang Muhammad ibnu Ishaq, dia dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia termasuk di antara wanita Rasulullah. Semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian. Dia berkata, lalu Abu Bakar mendatanginya dan berkata, wahai Rasulullah, masukkanlah debu ke dalam mulut mereka dan keluarlah untuk sholat. Selanjutnya, adapun teknik dalam manajemen konflik. Ada beberapa teknik manajemen konflik yang dapat diterapkan dalam kegiatan dakwah. Itu negosiasi, kompromi, mediasi, arbitrasi, dan penghindaran atau avoidance. Nah, yang pertama negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang berkonflik saling bertukar informasi, mengajukan tawaran, dan mencari titik temu untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat berusaha mencari solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Nah, yang kedua, kompromi. Kompromi adalah teknik di mana pihak-pihak yang berkonflik saling memberikan konsensi atau pengorbanan untuk mencapai kesepakatan bersama. Masing-masing pihak harus bersedia untuk saling mengalah dan membuka diri terhadap solusi alternatif. Dan tiga, mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral atau mediator untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan. Nah, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik. 4. Arbitrasi. Arbitrasi adalah proses penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik menyerahkan pengambilan keputusan kepada pihak ketiga yang independen atau arbiter. Arbiter memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat para pihak. Dan yang terakhir yaitu penghindaran atau avoidance. Nah, penghindaran adalah strategi di mana pihak-pihak yang berkonflik memilih untuk menghindari atau menunda penyelesaian konflik. Strategi ini dapat dilakukan ketika konflik dipandang tidak terlalu penting atau ketika pihak-pihak tidak siap untuk menyelesaikannya. Baik, selanjutnya adapun contoh penyelesaian konflik. Ada kasus pemahaman ajaran agama. Contohnya yaitu terjadi perbedaan pemahaman antara dua kelompok juru dakwah mengenai interpretasi suatu ayat Al-Quran. Nah, adapun solusi untuk menyelesaikannya yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan diskusi atau musyawarah terbuka dan mendatangkan ulama yang kompeten sebagai mediator. Mereka bersama-sama mengkaji dan mendiskusikan pemahaman ayat tersebut dengan berlandaskan pada sumber-sumber otoritatif. Setelah mencapai pemahaman yang disepakati bersama, mereka melanjutkan kegiatannya dengan lebih harmonis. Nah, jadi inilah bentuk penyelesaian dari masalahnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan mengenai manajemen konflik di dakwah. Nah, pertanyaan pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan manajemen konflik? A. Proses mengelola dan menyelesaikan perbedaan dan ketegangan yang muncul di antara individu atau kelompok dalam kegiatan dakwah. B. Proses perencanaan yang dilakukan demi mencapai tujuan bersama. C. Proses penyampaian atau ajakan kepada orang lain. D. Bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, saya kasih waktu 5 detik pada teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jawabannya adalah A, yaitu proses mengelola dan menyelesaikan perbedaan dan ketegangan yang muncul di antara individu atau kelompok dalam kegiatan dakwah. Pertanyaan selanjutnya, yang nomor 2.
Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam dakwah? A. Bermusyawarah. B. Perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran agama. C. Saling memaafkan antar sesama. D. Bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Saya saya beri waktu 5 detik kepada teman-teman untuk menjawabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jadi jawabannya ialah B, yaitu perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran agama. Lanjut soal nomor 3, yaitu apa yang dibutuhkan dai untuk mengelola konflik dan dalam kegiatan dakwah? A. Melakukan perdebatan. B. Merasa bahwa pendapatnya yang paling benar. C. Bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. D. Menumbuhkan sikap saling menghargai dan terbuka terhadap perbedaan. Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jawabannya ialah D, yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai dan terbuka terhadap perbedaan. Lanjut, soal selanjutnya nomor 4, yaitu apa saja teknik manajemen konflik yang dapat diterapkan dalam kegiatan dakwah? A. Bernegosiasi. B. Tidak ada. C. Berdebat. D. Bercanda. Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jawabannya ialah A, yaitu bernegosiasi. Lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu apa cara efektif untuk menyelesaikan manajemen konflik dalam dakwah? Yaitu A. Bermusuhan. B. Mengada-ada. C. Bermusyawarah. D. Rasa paling benar. Oke, jawabannya itu C, yaitu bermusyawarah. Oke. Baik, selesailah sudah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam video ini, ataupun dari bahasa saya, atau gerak tubuh saya, atau apapun itu yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Uh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.